Pemirsa, Presiden Joe Biden mengakhiri pencalonan dirinya untuk masa jabatan kedua dan mendukung wapresnya Kamala Harris sebagai kandidat capres Partai Demokrat. Untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan langsung dari Washington DC. Virginia, apakah ini berarti Kamala Harris akan menjadi kandidat presiden dari Partai Demokrat? Ya, rekan-rekan dan juga pemirsa Metro TV, sekitar pukul 1.46 tadi siang waktu Washington DC ini, Wakil Presiden Kamala Harris ini memang masih bisa jadi calon presiden Partai Demokrat, tapi belum bisa 100% dipastikan bahwa ia akan jadi capres untuk menantang Donald Trump nantinya. Mengapa? Ini karena masih ada sejumlah langkah yang harus dilalui dalam internal Partai Demokrat sendiri. Ini 105 hari jelang Pilpres November mendatang, pukul 1.46 waktu Washington DC, Presiden Joe Biden dalam media sosialnya menyampaikan pengunduran dirinya dan menyatakan bahwa ini adalah kehormatan tertinggi dalam hidupnya untuk bisa jadi presiden bagi warga Amerika Serikat dan menyebut bahwa untuk kepentingan terbaik bagi partai dan juga negara, Presiden Biden mengundurkan diri dari pencalonan ulang dan ia akan berfokus untuk menyelesaikan tugasnya sebagai presiden Amerika Serikat. Dalam postingan selanjutnya, Biden menyebut bahwa ia mendukung wakil presidennya yaitu Kamala Harris untuk menggantikan dirinya dalam bursa kandidat calon presiden dari Partai Demokrat. Nah, pengumuman ini mungkin jadi angin segar bagi sebagian donor Partai Demokrat yang sejak 3 pekan sebelumnya itu, sejak Biden dan Trump melakukan debat perdana mereka sudah mendesak Biden untuk mundur dari pencalonannya. Seperti juga salah satu mantan Presiden Bill Clinton dan juga istrinya Hillary Clinton yang langsung menyatakan dukungan mereka ke Kamala Harris. Mantan Presiden lain, Barack Obama, memuji Biden namun masih menahan diri untuk memberikan dukungannya ke wakil presiden dan yang didukung oleh Biden yaitu Kamala Harris. Tapi dengan mundurnya Biden dan ia mendukung Harris ini tidak serta-merta menjadikan Kamala Harris kandidat utama karena dalam proses dan juga tradisi partai di Amerika Serikat itu ada yang disebut dengan pemilihan pendahuluan lalu berlanjut ke konvensi nasional. Dalam sejarahnya ada yang disebut dengan Open and Contested Convention atau konvensi yang terbuka dan saling bertarung, itu terjadi pada 1968 terakhir kalinya. Tapi lagi-lagi dengan waktu yang sangat mepet, 105 hari jelang Pilpres, sejumlah donor dan petinggi Partai Demokrat ini menyerukan agar ada persatuan dalam partai untuk memajukan satu kandidat saja. Jadi tidak ada contested tadi itu, tidak ada pertarungan. Nah, disinilah di mana delegasi yang telah mendukung Biden dalam pemilihan pendahuluan itu akan menentukan apakah mereka akan mendukung Harris, lalu apakah akan ada penantang lain dari dalam Partai Demokrat sendiri, dan pada tanggal 7 Agustus nanti itu ada virtual roll call atau pemungutan suara delegasi secara virtual yang diharapkan selesai sebelum tanggal 7 Agustus. Dilema lain yang harus dihadapi oleh Partai Demokrat adalah soal siapa yang akan jadi calon wakil presiden jika Harris resmi jadi kandidat capres mereka. Ada sejumlah nama dalam bursa namun masih butuh waktu untuk menimbang dan menakar kekuatan untuk menghadapi calon resmi dari Partai Republik Donald Trump dan J.D. Vance yang sudah mengumumkan dirinya pada Kamis lalu. Rekan-rekan. Ya, Virginia, lalu bagaimana tanggapan dari kubu lawan yakni Partai Republik sejauh ini? Ya, mantan presiden sekaligus capres resmi dari Partai Republik Donald Trump ini langsung bereaksi di Truth Social, mimbar media sosialnya, dan menyebut Biden tidak layak untuk menjadi presiden dan tidak layak untuk menjabat. Sejumlah wakil rakyat dari Partai Republik menunjukkan sentimen yang kurang lebih serupa dan senada dengan Trump, termasuk yang mengkontraskan kebijakan dan performance atau penampilan Harris selama menjabat sebagai wakil presiden Biden, terutama di beberapa isu yang paling penting di dalam kontestasi politik di Amerika, yaitu hak reproduksi dan juga aborsi, serta juga imigrasi, yang keduanya ini memang jadi isu besar yang ditugaskan kepada Harris. Biden sendiri menyatakan ia akan menyampaikan pidato kepada warga Amerika Serikat dalam beberapa hari ke depan, terutama kita mengingat bahwa kondisi Biden saat ini yang terdeteksi positif COVID pada hari Rabu lalu, rekan-rekan. Baik, kita nantikan perkembangan selanjutnya dari Pilpres Amerika Serikat. Terima kasih jurnalis VOA Virginia Gunawan langsung dari Washington DC. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.